Khalid telah menaklukkan wilayah barat lebih rendah Efrat dan di wilayah suku nomaden termasuk Namir, Taghlib, Iyad, Taimullah dan sebagian besar Ijl serta suku Arab menetap yang tinggal di sana. Semua laporan Islam awal setuju bahwa Khalid diperintahkan oleh Abu Bakar untuk meninggalkan Irak ke Syam untuk mendukung pasukan Muslim yang sudah ada di sana. Sebagian besar dari laporan tersebut menunjukkan bahwa perintah khalifah didorong oleh permintaan bala bantuan oleh komandan Muslim di Suriah. Khalid kemungkinan memulai perjalanannya ke Suriah pada awal April tahun 634 Masehi. Dia meninggalkan garnison Muslim kecil di kota-kota Irak yang ditaklukkan di bawah komando militer keseluruhan Al-Mutsanah bin Haritsah. Urutan kronologis peristiwa setelah operasi Khalid di Ain al-Tamr tidak konsisten dan membingungkan. Tidak jelas keterlibatan mana yang terjadi lebih dulu. Meskipun keduanya merupakan upaya Muslim untuk membawa sebagian besar suku Arab nomaden ke Arab Utara dan stepa Suriah di bawah kendali Madinah. Dalam kampanye Dumat al-Jandal, Khalid diinstruksikan oleh Abu Bakar atau diminta oleh salah satu komandan kampanye, Al-Walid bin Uqbah, untuk memperkuat barisan komandan utama, Iyad bin Ghanem, dalam pengepungan kota Oasis. Kota itu dilindungi oleh persekutuan nomaden dari suku-suku yang berafiliasi dengan Konfederasi Bizantium, Ghassan, Tanuh, Salihiyah, Bahra, dan Banu Ka'ab. Khalid meninggalkan Ain al-Tamr menuju Dumat al-Jandal, di mana pasukan Muslim gabungan mengalahkan lawan dalam pertempuran sengit. Setelah itu, Khalid mengeksekusi pemimpin kota dari suku Kindah, yaitu Ukaidir, yang telah membelot dari Madinah setelah kematian Nabi Muhammad. Sementara kepala Bani Ka'ab Wadi'ah selamat setelah mendapatkan permohonan ampun dari sekutu Tamimnya di kaum Muslim. Titik awal pawai Khalid ke Suriah adalah dari Al-Hirah menurut sebagian besar catatan tradisional, kecuali catatan dari Al-Baladuri yang menempatkannya di Ain al-Tamr. Pawai umum ini kemudian banyak disebut sebagai pawai gurun oleh beberapa sumber setelah terjadinya suatu tahap yang tidak jelas selepas keberangkatan dari Al-Hirah. Saat perjalanan menuju Syam, Khalid dan anak buahnya yang berjumlah antara 500 hingga 800 orang berbaris dari sebuah sumur yang disebut Quraqir dan melintasi hamparan luas gurun tanpa air selama 6 hari 5 malam sampai mereka mencapai sumber air di tempat bernama Suwa. Karena anak buahnya tidak membawa wadah air yang cukup untuk melintasi jarak ini dengan kuda dan unta mereka, Khalid mengambil sekitar 20 ekor unta sebagai asupan air dengan menutup mulut unta-unta tersebut untuk mencegah hewan itu makan sehingga membuat perut mereka hanya dipenuhi air. Setiap hari saat dalam perjalanan, Khalid menyembelih sejumlah unta agar anak buahnya bisa minum air yang tersimpan di perut unta. Pemanfaatan unta sebagai penyimpan air dan penempatan sumber air di Suwa merupakan hasil nasihat yang diberikan kepada Khalid oleh pemandunya, yaitu Rafi bin Amr dari Tai. Catatan tradisional hanya memasukkan 2 peristiwa yang menunjukkan rute Khalid ke Suriah setelah keberangkatan dari Al-Hirah, yaitu perjalanan gurun antara Quraqir dan Suwa dan serangan berikutnya melawan suku Bahro di dekat Suwa dan operasi yang mengakibatkan penyerahan Palmyra. Jika kedua perjalanan tersebut tidak dicantumkan, maka besar kemungkinan
Catatan-catatan tradisional tersebut memiliki perbedaan dalam menelusuri rencana perjalanan Khalid. Dalam rencana perjalanan Palmira Damaskus yang pertama, Khalid berbaris ke atas di sepanjang Efrat dan melewati tempat-tempat yang sebelumnya telah dia potong menuju Jabal Al-Bisri, dan dari sana berturut-turut bergerak ke barat daya melalui Palmira, Al-Qaryatain dan Huwarin sebelum mencapai daerah Damaskus. Dalam rute ini, satu-satunya rentang di mana pawai gurun bisa terjadi adalah antara Jabal Al-Bisri dan Palmira. Meskipun daerah antara kedua tempat itu memiliki jarak yang kurang dari 6 hari perjalanan dan memiliki sejumlah sumber air. Rencana perjalanan Palmira Damaskus kedua adalah rute yang relatif cepat antara Al-Hira ke Palmira melalui Ain Al-Tamr. Hamparan gurun antara Ain Al-Tamr dan Palmira cukup panjang untuk mendukung pawai 6 hari dan memiliki sumber-sumber air yang langka, sehingga memungkinkan Khalid melalui daerah ini yang cocok dalam catatan tradisional, dan tidak ada lagi tempat yang dapat ditafsirkan sebagai Quraqir atau Suwa. Di rute Dumat Al-Jandal Damaskus terdapat tempat yang ditafsirkan sesuai dengan catatan sejarah tradisional, yaitu situs Qulban Qurajir terkait dengan Quraqir yang terletak di sepanjang tepi timur Wadi Sirhan, dan Sabbiar yang diidentifikasi dengan Suwa dengan lokasi sekitar 150 km dari timur Damaskus. Rentang antara kedua situs gersang dan sesuai dengan narasi pawai 6 hari. Pawai gurun adalah bagian paling terkenal dari ekspedisi Khalid dan literatur abad pertengahan mengenai penaklukan Islam secara umum. Sumber-sumber Arab mengagumi daya tahan Khalid, dan para sarjana modern telah melihatnya sebagai ahli strategi. Dia menegaskan bahwa Khalid pasti yang memulai pawai, di mana itu adalah suatu prestasi ketahanan militer yang tak terlupakan, dan kedatangannya di Suriah merupakan unsur penting dari keberhasilan senjata muslim di sana. Sebagian besar catatan tradisional mencatat tentara muslim pertama kali dikerahkan ke Suriah dari Madinah sekitar awal 13 Hijriah atau awal musim semi tahun 634 Masehi. Para komandan tentara muslim di Syam yang terkenal antara lain adalah Amr bin Al-As, Yazid bin Abi Sufyan, Surahbil bin Hasanah, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Meskipun Abu Ubaidah mungkin belum pernah diperintahkan ke Syam sampai setelah suksesi kekhalifahan kepada Umar pada musim panas tahun 634 Masehi setelah kematian Abu Bakar. Pada saat Khalid meninggalkan Irak, tentara muslim di Suriah telah melakukan sejumlah pertempuran kecil dengan garnisun Bizantium lokal dan mendominasi pedesaan Suriah Selatan, tetapi tidak mengontrol pusat kota manapun. Khalid diangkat menjadi panglima tertinggi tentara muslim di Suriah. Catatan yang dikutip oleh Al-Baduri, At-Tabari, Ibnu A'thum Al-Kufi, Al-Fasawi, dan Ibnu Hubaish Al-Asadi berpendapat bahwa Abu Bakar menunjuk panglima tertinggi Khalid sebagai bagian dari penugasannya kembali dari Irak ke Suriah berdasarkan bakat dan catatan militer sang jenderal. Sebuah catatan di Baladuri malah mengaitkan penunjukan Khalid dengan konsensus di antara para komandan yang sudah ada di Suriah. Meskipun At-Saminah menegaskan tidak dapat dibayangkan bahwa orang seperti Amr bin Al-As akan setuju untuk keputusan seperti itu secara sukarela. Setelah memangku jabatan kekhalifahan, Umar mungkin telah mengukuhkan Khalid sebagai panglima tertinggi. Khalid mencapai padang rumput Majrahid sekitar utara Damaskus setelah pasukannya melakukan
perjalanan melintasi padang pasir. Dia tiba pada hari Paskah tepat pada tanggal 24 April tahun 634 Masehi, yang mana sebagian besar sumber tradisional tersebut benar-benar mengutip tanggal tersebut secara presisi dan kemudian dianggap donar sebagai kebenaran. Di sana Khalid menyerang sekelompok Ghassan yang merayakan Paskah sebelum dia atau komandan bawahannya menyerbu Ghouta, sebuah daerah yang menjadi sabuk pertanian di sekitar Damaskus. Setelah itu Khalid dan para komandan pasukan muslim sebelumnya kecuali Amru berkumpul di Bosra Tenggara Damaskus, pusat perdagangan Bosra, bersama dengan wilayah Hauran di mana Khalid tiba bersama pasukannya. Secara historis sering memasok gandum, minyak, dan anggur kepada suku-suku nomaden Arab, dan daerah tersebut juga pernah dikunjungi Nabi Muhammad selama masa mudanya. Bizantium mungkin telah membangun kembali sebuah garnison kekaisaran di kota tersebut setelah penarikan pasukan Sasaniyah pada tahun 628 Masehi, dan tentara muslim menghadapi perlawanan kecil selama pengepungan tempat tersebut. Bosra menyerah pada akhir Mei tahun 634 Masehi, membuatnya kota besar pertama di Suriah yang jatuh ke tangan muslim. Khalid dan para komandan muslim menuju ke barat, menuju Palestina untuk bergabung dengan Amru sebagai bawahannya dalam pertempuran Ajnadain yang tak lain adalah konfrontasi besar pertama muslim dengan Bizantium pada bulan Juli. Pertempuran berakhir dengan kemenangan bagi kaum muslim dan Bizantium mundur menuju Pella atau Fahal dalam bahasa Arab, sebuah kota besar timur sungai Yordania. Kaum muslim mengejar mereka dan membuat kemenangan besar lainnya di pertempuran Fahal. Meskipun tidak jelas apakah Amru atau Khalid yang memegang komando keseluruhan dalam pertempuran tersebut, sisa-sisa pasukan Bizantium dari Ajnadain dan Fahal mundur ke utara ke Damaskus, di mana para komandan Bizantium meminta bala bantuan kepada kekaisaran. Khalid kemudian maju dan kemudian mengalahkan unit Bizantium di dataran Marj as-Safar sebelum mengepung kota Damaskus. Masing-masing dari 5 komandan muslim bersiap untuk memblokir salah satu dari gerbang kota. Khalid lalu ditempatkan di bab syarqi atau gerbang timur. Kontingen ke-6 ditempatkan di Barzeh, tepat di utara Damaskus, yang kemudian memukul mundur pasukan bantuan yang dikirim oleh Kaisar Bizantium Heraklius. Beberapa tradisi berhubungan dengan perebutan Damaskus oleh Muslim. Narasi yang paling populer dilestarikan oleh Ibnu Asakir yang berbasis di Damaskus. Entah menurut siapa Khalid dan anak buahnya dapat menerobos gerbang timur. Khalid dan anak buahnya memanjat tembok timur kota dan membunuh para penjaga dan pasukan lainnya di gerbang timur. Saat pasukannya masuk dari timur, pasukan muslim yang dipimpin oleh Abu Ubaidah telah masuk dengan damai dari gerbang barat. Bab Al-Jabiyah setelah negosiasi dengan tokoh-tokoh Damaskus yang dipimpin oleh Mansur bin Sarjun, seorang pejabat tinggi kota. Tentara muslim bertemu di pusat kota di mana persyaratan penyerahan telah disepakati. Di sisi lain, Al-Baladuri justru berpendapat bahwa Khalid masuk dengan damai dari gerbang timur, sementara Abu Ubaidah lah yang masuk dari gerbang barat dengan paksa. Penelitian modern umumnya mempertanyakan kedatangan Abu Ubaidah tiba di Suriah pada saat pengepungan. Meskipun kisah-kisah yang dikutip oleh Al-Waqidi dan Ibnu Ishaq setuju bahwa Damaskus menyerah
pada Agustus atau September tahun 635 Masehi, mereka memberikan rentang waktu pengepungan yang bervariasi mulai dari 4 hingga 14 bulan. Pada musim semi tahun 636 Masehi, Khalid menarik pasukannya dari Damaskus ke ibu kota lama Bani Ghassan di Jabiyah di Golan. Dia diminta melakukan pendekatan kepada pasukan Bizantium yang dikirim oleh Heraklius, yang mana pasukan tersebut terdiri dari pasukan kekaisaran yang dipimpin oleh Fahan dan Theodor Tritirius, dan pasukan perbatasan, termasuk kavaleri ringan Arab Kristen yang dipimpin oleh seorang jenderal Bani Ghassan, Jabalah bin Al-Aihan, dan pasukan pembantu Armenia yang dipimpin oleh seorang Georgius, disebut Jaraja oleh orang Arab. Tentara Bizantium mendirikan kamp di anak sungai Ruqat di sebelah barat posisi Muslim di Jabiyah. Akibatnya, Khalid memutuskan untuk mundur dan mengambil posisi di utara sungai Yarmouk, dekat dengan tempat pertemuan antara sungai Ruqat dengan sungai Yarmouk. Area ini membentang di puncak bukit tinggi, sumber air, rute penting yang menghubungkan Damaskus ke Galilea, dan padang rumput bersejarah Bani Ghassan. Selama lebih dari sebulan, kaum muslim menduduki dataran tinggi strategis antara Adriat dan Ra'ah di masa kini, dan kamp mereka terletak di dekat Dair Ayub dan mengalahkan Bizantium dalam pertempuran di luar Jabiyah pada tanggal 23 Juli tahun 636 Masehi. Jandora menegaskan bahwa pasukan pendukung Bizantium, Kristen Arab, dan Armenia telah membelot. Tetapi pasukan inti Bizantium tetap tangguh, yang mana itu terdiri dari barisan depan kavaleri berat dan barisan belakang prajurit infanteri ketika mereka mendekati garis pertahanan Muslim. Khalid membagi kavalerinya menjadi 2 kelompok utama, masing-masing ditempatkan di belakang sayap kanan dan kiri infanteri Muslim untuk melindungi pasukannya dari kemungkinan pengepungan oleh kavaleri berat Bizantium. Dia menempatkan sebuah skuadron elit 200-300 penunggang kuda untuk mendukung pusat garis pertahanannya, dan pemanah kiri ditempatkan di kamp Muslim dekat Dair Ayub, di mana mereka bisa menjadi yang paling efektif melawan pasukan Bizantium yang masuk. Serangan awal Bizantium terhadap sayap kanan dan kiri umat Islam berturut-turut gagal, tetapi mereka mempertahankan momentum sampai seluruh barisan Muslim mundur, atau seperti yang dikatakan sumber-sumber Kristen kontemporer, pura-pura mundur. Bizantium mengejar kaum Muslim ke dalam kamp mereka, di mana kaum Muslim membuat kawanan unta. Mereka tertatih-tatih untuk membentuk serangkaian garis pertahanan yang darinya infanteri bisa bertarung dan kavaleri Bizantium tidak dapat dengan mudah menembusnya. Akibatnya, Bizantium menjadi rentan diserang oleh pemanah Muslim. Momentum mereka terhenti dan sayap kiri mereka terbuka. Khalid dan pasukannya menggunakan kesempatan untuk menembus sayap kiri Bizantium, memanfaatkan celah antara infanteri dan kavaleri Bizantium. Khalid menyelimuti kavaleri berat lawan di kedua sisi, tetapi dengan sengaja meninggalkan celah di mana Bizantium hanya bisa melarikan diri ke utara, jauh dari infanteri mereka. Kavaleri Bizantium sementara itu telah mundur ke utara ke daerah antara anak sungai Ruqat dan Alan. Khalid mengirim pasukan untuk mengejar dan mencegah mereka berkumpul kembali. Khalid menindaklanjuti dengan operasi malam hari di mana dia merebut jembatan Ruqat, satu-satunya rute penarikan yang layak untuk Bizantium.
Muslim kemudian menyerang Bizantium pada tanggal 20 Agustus dan membantai sebagian besar pasukan Bizantium. Khalid membuat kepanikan di jajaran Bizantium dan menyebabkan ribuan orang tewas di ngarai Yarmouk ketika mereka berupaya untuk mundur ke barat. Kekalahan Bizantium menandai kehancuran tentara efektif terakhir mereka di Suriah dan membuat Muslim merasakan keuntungan sebelumnya di Palestina dan Transjordania. Keuntungan tersebut membuat tentara Muslim dapat membuka jalan untuk merebut kembali Damaskus pada bulan Desember, yang mana kali ini perebutan kembali Damaskus dikomandani oleh Abu Ubaidah dan membuat Muslim melakukan penaklukan lembah Beka dan akhirnya penaklukan merembet ke sisa utara Suriah. Dalam penilaian Jandora, Yarmouk adalah salah satu pertempuran terpenting dalam sejarah dunia yang pada akhirnya mengarah pada kemenangan Muslim, yang mana pertempuran tersebut membuat wilayah kekhalifahan menjadi terbentang luas antara pegunungan Pirenia dan Asia Tengah. Tergantung pada sumbernya, Khalid dipertahankan sebagai panglima tertinggi pasukan Muslim di Suriah antara 6 bulan dan 2 tahun sejak awal kekhalifahan Umar. Sebagian besar sejarawan modern setuju bahwa pemecatan Khalid oleh Umar mungkin terjadi setelah Perang Yarmouk. Khalifah menunjuk Abu Ubaidah untuk menduduki jabatan Khalid dan menugaskan kembali pasukan Muslim yang tersisa dan menundukkan Khalid di bawah komando salah satu letnan Abu Ubaidah. Umar kemudian membuat perintah selanjutnya untuk mengerahkan sebagian besar mantan pasukan Khalid ke Irak. Berbagai penyebab pemecatan Khalid dari komando tertinggi dikutip oleh sumber-sumber Islam awal. Di antaranya adalah pengambilan keputusan secara independen dan minimnya koordinasi dengan pimpinan di Madinah. Selain itu, beberapa kasus yang membuat Khalid dipecat antara lain adalah tuduhan pelanggaran moral yang lebih mendasar seperti eksekusi Malik bin Nuwairoh dan menikahi jandanya Malik, tuduhan pembagian harta rampasan kepada anggota bangsawan suku yang merugikan para mu'alaf yang memenuhi syarat untuk diberi zakat, serta alasan lain seperti permusuhan pribadi antara Khalid dan Umar dan kegelisahan Umar atas reputasi kepahlawanan Khalid di kalangan Muslim yang ia khawatirkan dapat berkembang menjadi kultus kepribadian. At-Samina beralasan bahwa penyebabnya pemecatan tersebut haruslah vital karena sebagian besar Suriah tetap berada di bawah kendali Bizantium dan Heraklius tidak meninggalkan provinsi tersebut. At-Samina berpendapat bahwa dengan segala keterbatasan militernya, Abu Ubaidah tidak akan dianggap sebagai pengganti yang layak untuk bakat tak tertandingi Khalid. Madinah tidak memiliki tentara tetap. Kebutuhan untuk memindahkan pejuang ke front lain dan ancaman Bizantium untuk keuntungan Muslim di Suriah. Semua itu pada akhirnya membutuhkan pembentukan struktur pertahanan yang didasarkan pada suku-suku Arab yang lebih tua di Suriah, yang mana mereka telah pernah bergabung sebagai Konfederasi Bizantium. Setelah permohonan Madinah kepada konfederasi terkemuka yaitu Ghassaniyah ditolak, Madinah akhirnya membangun hubungan dengan Bani Ka'ab, Judam, dan Lakham. Suku-suku ini kemungkinan besar menganggap sejumlah besar anggota suku Arab luar dalam pasukan Khalid sebagai ancaman terhadap kekuatan politik dan ekonomi mereka. Pasukan awal Khalid yang terdiri dari 500 sampai 800 orang kemudian melebar hingga mencapai 10.000 orang, di mana sebagai hasil dari anggota suku yang bergabung dengan barisan pasukannya dari front Irak atau Arab, dan sebanyak 30.000 sampai 40.000 dengan memperhitungkan keluarga mereka.
Ats-Saminah menyimpulkan Umar memecat Khalid dan memanggil kembali pasukannya dari Suriah sebagai tawaran kepada Ka'ab dan sekutu mereka. Abu Ubaidah dan Khalid melanjutkan perjalanan dari Damaskus ke utara ke Homs, disebut Emesa oleh Bizantium, dan mengepung kota itu mungkin pada musim dingin tahun 636 sampai 637 Masehi. Pengepungan dilakukan di tengah sejumlah serangan mendadak oleh para pendukung kerajaan Bizantium, dan kota itu menyerah pada musim semi. Sesuai ketentuan penyerahan, pajak dikenakan pada penduduk sebagai imbalan atas jaminan perlindungan atas properti mereka yang terdiri atas gereja, kincir air, dan tembok kota. Seperempat gereja Santa Yohanes dicadangkan untuk penggunaan Muslim, dan rumah serta kebun yang ditinggalkan disita dan distribusikan oleh Abu Ubaidah atau Khalid di antara pasukan Muslim dan keluarga mereka. Karena kedekatannya dengan padang gurun, Homs dipandang sebagai tempat pemukiman yang menguntungkan bagi suku Arab dan menjadi kota pertama di Suriah untuk memperoleh populasi Muslim yang besar. Informasi tentang penaklukan berikutnya di Suriah Utara sangat sedikit dan sebagian bertentangan antara satu sama lain. Khalid dikirim oleh Abu Ubaidah untuk menaklukkan Kinisrin, disebut Chalcis oleh Bizantium, dan Aleppo di dekatnya. Khalid menghancurkan pasukan Bizantium yang dipimpin oleh beberapa Minah di pinggiran Kinasrin. Di sana, Khalid menyelamatkan penduduk karena permohonan mereka dan mengklaim bahwa mereka adalah orang Arab yang dipaksa wajib militer oleh Bizantium. Dia melanjutkan dengan mengepung kota bertembok Kinasrin yang menyerah pada Agustus atau September tahun 638 Masehi. Dia dan Iyad bin Ghanam kemudian meluncurkan serangan Muslim pertama ke Bizantium Anatolia. Khalid menjadikan Kinasrin sebagai markasnya, menetap di sana bersama istrinya. Khalid diangkat sebagai wakil gubernur Abu Ubaidah di Kinasrin pada tahun 638 Masehi. Kampanye melawan Homs dan Kinasrin menghasilkan penaklukan barat laut Suriah dan mendorong Heraklius untuk meninggalkan markas besarnya di Edessa untuk Samosata di Anatolia dan akhirnya pergi ke ibu kota kekaisaran, yaitu Konstantinopel. Khalid mungkin telah berpartisipasi dalam pengepungan Yerusalem, yang mana kota tersebut menyerah pada tahun 637 atau 638 Masehi. Menurut Al-Tabari, dia adalah salah satu dari saksi surat jaminan oleh Umar kepada Patriark Sophronius dari Yerusalem yang menjamin keselamatan penduduk dan properti kota. Menurut Saif bin Umar pada tahun 638 Masehi, Khalid dikabarkan telah membagikan rampasan perang secara boros dari kampanye utara Suriahnya, termasuk sejumlah uang kepada bangsawan Bani Kindah al-Ash'ad bin Qais. Umar memerintahkan agar Abu Ubaidah secara terbuka menginterogasi dan membebaskan Khalid dari jabatannya terlepas dari hasil interogasi, serta menempatkan Kinasrin di bawah pemerintahan langsung Abu Ubaidah. Setelah interogasinya di Homs, Khalid mengeluarkan pidato perpisahan berturut-turut kepada pasukan di Kinasrin dan Homs sebelum dipanggil oleh Umar ke Madinah. Catatan Saif menyebutkan bahwa Umar mengirim pemberitahuan kepada garnisun Muslim di Suriah dan Irak bahwa Khalid dipecat bukan karena ketidakpantasan, tetapi karena banyak pasukan Muslim yang telah terpikat oleh ilusi Khalid, dan dia khawatir bahwa pasukan Muslim akan secara tidak proporsional menaruh kepercayaan mereka kepada Khalid daripada kepada Tuhan.
Pemecatan Khalid tidak menimbulkan reaksi publik. Mungkin karena kesadaran yang ada dalam pemerintahan Muslim tentang permusuhan Umar terhadap Khalid yang membuat publik sangat menduga bahwa Khalid akan dipecat. Alasan lain pemecatan Khalid dimungkinkan karena permusuhan yang ada terhadap Bani Makhzum secara umum sebagai akibat dari penentangan mereka sebelumnya terhadap Nabi Muhammad dan Muslim awal. Dalam kisah Ibnu Asakir, Umar menyatakan di Dewan Tentara Muslim di Jabiyah pada tahun 638 Masehi bahwa Khalid dipecat karena melimpahkan rampasan perang dalam perang kepada pahlawan, bangsawan, suku, dan penyair alih-alih menyisihkan jumlah untuk Muslim yang membutuhkan. Tidak ada komandan yang hadir menyuarakan penentangan kecuali seorang Bani Makhzum yang menuduh Umar melanggar mandat militer yang diberikan kepada Khalid oleh Nabi Muhammad. Menurut ahli hukum Muslim Al-Zuhri, sebelum kematiannya pada tahun 639 Masehi, Abu Ubaidah diangkat Khalid dan Iyad ibnu Ghanam sebagai penerusnya. Tetapi Umar hanya mengukuhkan Iyad sebagai gubernur distrik Jazirah Homs Kinasrin dan mengangkat Yazid bin Abi Sufyan sebagai gubernur di seluruh Suriah untuk wilayah Damaskus, Yordania, dan Palestina. Khalid meninggal di Madinah atau Homs pada tahun 21 Hijriah. Dinyatakan dalam hadis bahwa Nabi Muhammad berpesan kepada Muslim untuk tidak menyakiti Khalid dan bernubuat bahwa Khalid akan diperlakukan tidak adil meskipun kontribusinya yang luar biasa terhadap Islam. Dalam narasi sastra Islam, Umar menyatakan penyesalannya atas pemecatan Khalid dan para wanita Madinah meratapi kematiannya secara massal. Generasi berikutnya mendeskripsikan Khalid sebagai karakter pahlawan, sama seperti yang digambarkan oleh tradisi Islam saat ini. Khalid dicatat oleh sumber-sumber awal Islam sebagai komandan penaklukan yang paling cakap, bahkan setelah pemecatannya dari komando tertinggi. Sementara mengakui pencapaian militernya, sumber-sumber Islam awal menyajikan sebuah penilaian yang beragam terhadap Khalid karena konfrontasi awalnya dengan Nabi Muhammad di Uhud. Reputasinya atas tindakan brutal melawan suku-suku Arab selama Perang Riddah dan ketenaran militernya membuat beberapa mu'alaf saat itu merasa terganggu. Khalid dianggap sebagai pahlawan perang oleh Muslim Sunni, sementara banyak Muslim Syiah memandangnya sebagai penjahat perang atas eksekusi Malik bin Nuwairoh dan pernikahan langsung dengan jandanya yang mana itu bertentangan dengan periode duka tradisional Islam. Putra sulung Khalid bernama Sulaiman. Oleh karenanya Khalid memiliki kunyah Abu Sulaiman yang berarti ayah dari Sulaiman. Khalid menikah dengan Asma, putri Anas bin Mudrik, seorang kepala suku dan penyair terkemuka dari suku Khatham. Putra mereka Abdurrahman menjadi komandan terkemuka dalam perang Arab Bizantium dan ajudan dekat Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Suriah dan kemudian pendiri serta khalifah pertama kekhalifahan Umayyah yang saat itu masih menjabat sebagai wakil gubernur terakhir distrik Homs Kinasrin Al-Jazirah. Putra Khalid lainnya Al-Muhajir adalah pendukung Ali yang saat itu memerintah sebagai khalifah pada tahun 656 sampai 661 Masehi dan tewas melawan tentara Muawiyah di pertempuran Siffin pada tahun 657 Masehi selama perang saudara muslim pertama. Setelah kematian Abdurrahman pada tahun 666 Masehi yang diduga karena diracuni oleh Muawiyah, putra Al-Muhajir yang bernama Khalid berusaha membalas dendam atas pembunuhan pamannya dan ditangkap. Akan tetapi Muawiyah kemudian membebaskannya setelah Khalid membayar diyat. Putra Abdurrahman yang namanya juga Khalid
adalah seorang komandan kampanye angkatan laut melawan Bizantium pada tahun 668 atau 669 Masehi. Tidak ada peran signifikan lebih lanjut yang dimainkan oleh anggota keluarga Khalid dalam catatan sejarah. Garis keturunan laki-lakinya berakhir menjelang runtuhnya kekhalifahan Umayyah pada tahun 750 Masehi, atau tidak lama setelah itu semua 40 keturunan laki-lakinya meninggal dalam wabah di Suriah berdasarkan catatan sejarawan abad ke-11 Ibnu Hazm. Akibatnya properti keluarganya termasuk tempat tinggalnya dan beberapa rumah lain di Madinah diwarisi oleh Ayyub bin Salamah, cicit dari saudara Khalid Al-Walid bin Al-Walid. Mereka tetap menjadi milik keturunan Ayyub hingga setidaknya akhir abad ke-9. Keluarga penyair Arab abad ke-12 Ibnu Al-Qaisarani mengklaim keturunan dari Al-Muhajir bin Khalid. Meskipun sejarawan abad ke-13 Ibnu Khallikan mencatat klaim tersebut bertentangan dengan konsensus sejarawan dan ahli silsilah Arab bahwa garis keturunan Khalid berakhir pada periode awal Islam. Garis keturunan perempuan mungkin telah bertahan dan diklaim pada abad ke-15 oleh seorang sufi yang bernama Sirajiddon Muhammad bin Ali Al-Makhzumi dari Homs. Kizil Ahmed Bey, pemimpin Isfandiariyah yang memerintah sebuah kerajaan di Anatolia sampai dianeksasi oleh Utsmaniyah, juga mengaku sebagai keturunan Khalid. Suku Ser yang berbahasa Pashtun yang diperintah oleh Sher Shah, penguasa India abad ke-16, juga mengklaim sebagai keturunan Khalid. Dimulai pada periode Ayyubiyah di Suriah, Homs mendapatkan popularitas karena menjadi lokasi yang diklaim sebagai pemakaman Khalid di Masjid Khalid bin Walid. Pengelana abad ke-12 Ibnu Jubair mencatat bahwa makam tersebut berisi makam Khalid dan putranya yang bernama Abdurrahman. Tradisi Muslim sejak saat itu telah menempatkan makam Khalid di kota. Bangunan itu diubah oleh Sultan Ayyubiyah pertama Salahuddin dan diubah lagi pada abad ke-13. Sultan Mamluk Baibars berusaha untuk memiliki prestasi militer yang sama dengan Khalid dengan memasang prasasti untuk menghormati dirinya sendiri yang diukir di makam Khalid di Homs pada tahun 1266. Selama kunjungan ke makam Khalid pada abad ke-17, cendekiawan Muslim Abdul Ghani Al-Nabulsi setuju bahwa Khalid dimakamkan di sana. Tetapi juga mencatat sebuah periwayatan alternatif bahwa kuburan itu juga menjadi tempat pemakaman cucu Muawiyah, yaitu Khalid bin Yazid. Masjid yang saat ini berdiri berasal dari tahun 1908 ketika pihak berwenang Kekaisaran Utsmaniyah membangun kembali struktur masjid tersebut. Selesai sudah cerita kita hari ini. Terima kasih yang sudah mendengar dan sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di cerita dan episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.